Pas dicek ke atas, kamar itu kosong dan terkunci dari luar. Bulu kuduk Pak Sri berdiri semua. Dia tahu penghuni gaib rumah itu udah mulai berani menampakkan diri. Astagfirullahaladzim, di bawah kolong sofa itu ada lilitan hitam besar. Ternyata itu ular hitam legam, ukurannya lumayan besar, lagi diam melingkar sambil menatap lurus ke arah Mbak Sri dengan lidahnya yang menjulur-julur. Sampai akhirnya mobil mereka berhenti di sebuah kawasan yang Mbak Sri tahu dari pelangnya adalah Gunung Kawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Catatan Si Manis, cerita mistis yang dikemas dengan manis. Untuk kalian yang sedang menonton dan yang sudah subscribe serta like video ini, semoga rezekinya dilancarkan. Amin. Hari ini aku mau cerita kisah nyata dari seorang mantan asisten rumah tangga. Kita sebut saja namanya Mbak Sri. Mbak Sri ini pernah bekerja di sebuah rumah megah di kawasan perumahan elit yang dari luar kelihatannya tuh sempurna banget. Suaminya sukses, istrinya cantik, rumahnya mewah. Tapi di balik semua kemewahan itu ada rahasia kelam yang dibayar pakai nyawa. Cerita ini bermula dari sebuah perjalanan yang dikira liburan, tapi ternyata adalah gerbang menuju ritual pesugihan hitam di Gunung Kawi. Kejadiannya beberapa tahun lalu. Waktu itu Mbak Sri baru aja bekerja sekitar 6 bulan di rumah majikannya. Majikan perempuannya ini kita panggil aja namanya Bu Windah. Bu Windah ini orangnya modis, tapi pembawaannya emang agak dingin. Sedangkan suaminya Pak Ruby itu baik banget, ramah, sering nanya kabar Mbak Sri, dan nggak pelit kalau ngasih bonus. Suatu hari Bu Windah ini tiba-tiba ngajak Mbak Sri pergi. Sri, besok ikut saya ya, kita jalan-jalan ke Jawa Timur, sekalian kamu bantu-bantu saya di sana. Pikirnya Sri, wah asik nih diajak liburan sama majikan. Mereka berangkatlah berdua naik mobil tanpa Pak Ruby, karena Pak Ruby katanya lagi sibuk bekerja ke luar kota. Sepanjang perjalanan Bu Windah ini lebih kelihatan banyak diem, mukanya pun terlihat tegang. Sampai akhirnya mobil mereka berhenti di sebuah kawasan yang Mbak Sri tahu dari pelangnya adalah Gunung Kawi. Mbak Sri disuruh nunggu di area luar, sementara Bu Windah masuk ke dalam sebuah area khusus bersama seorang juru kunci. Pulang dari sana, suasana di dalam mobil hening total. Pas udah mau sampai rumah, Bu Windah tiba-tiba berhenti. Dia nengok ke belakang lalu menyerahkan selembar amplop coklat tebal ke tangan Mbak Sri. Pas dibuka isinya uang tunai belasan juta rupiah. Bu, ini uang apa ya? Bu Windah cuma natap Sri terus bilang kayak gini, ini buat kamu. Tapi ingat, apa yang kamu lihat di Jawa Timur cukup simpan di kepala kamu. Jangan pernah cerita ke siapa-siapa, termasuk ke suami saya. Paham? Mbak Sri cuma bisa mengangguk. Dia sadar itu adalah uang tutup mulut. Nah, beberapa bulan setelah pulang dari Gunung Kawi, usaha butik dan kosmetik milik Bu Windah yang tadinya tuh biasa-biasa aja tiba-tiba melejit. Orderannya datang dari mana-mana, uangnya ngalir deras sampai mereka bisa membeli kendaraan baru. Tapi di sisi lain, Mbak Sri mulai kasihan melihat kondisi Pak Ruby. Pak Ruby yang tadinya gagah dan berwibawa, pelan-pelan berubah total. Dia kelihatan kayak orang yang kehilangan jiwanya. Manut banget sama istrinya. Apa aja yang Bu Windah mau langsung dituruti tanpa protes sedikit pun. Mau minta uang berapapun selalu dikasih. Pak Ruby dipaksa kerja keras. Dia berangkat pagi-pagi buta, pulang jam 2 atau jam 3 dini hari. Fisiknya makin lama makin habis, kurus, wajahnya pucat dan sering sakit-sakitan.
Mbak Sri sering ngelihat Pak Ruby batuk-batuk hebat di ruang tengah sambil dadanya desesak. Tapi nggak tahu gimana respon Bu Windah itu kayak cuek. Bu Windah cuma lewat aja sambil main handphone, nggak nanya, nggak apakah mau dibuatkan teh, apakah ada obat, dia nggak peduli sama sekali. Dan yang bikin Sri makin nyesek, Pak Ruby nggak bisa negor atau marah, kayak kerbau dicucuk hidungnya. Sampai suatu hari rumah itu dapat kabar duka. Supir pribadi Pak Ruby yang biasa nemenin Pak Ruby kerja sampai larut malam meninggal dunia karena kecelakaan tragis saat pulang kerja. Mbak Sri mulai ngebatin, ya Allah, apa ini dampak dari ritual ke Gunung Kawi waktu itu ya? Apa supir itu dijadikan tumbal? Sejak kematian sang supir, atmosfer di rumah mewah itu berubah total. Kejadian mistis pertama yang dialami langsung sama Mbak Sri, waktu itu sekitar jam 2 siang. Rumah lagi sepi nih, Mbak Sri lagi nyapu di ruang tengah. Tepat di dekat sofa besar tempat Pak Ruby biasa istirahat, pas lagi gerakin sapu ke bawah kolong sofa, sapunya kayak ngebentur sesuatu yang empuk. Pas Mbak Sri nunduk buat ngeliat, astagfirullahalazim, di bawah kolong sofa itu ada lilitan hitam besar. Ternyata itu ular hitam legam, ukurannya lumayan besar, lagi diam melingkar sambil menatap lurus ke arah Mbak Sri dengan lidahnya yang menjulur-julur. Mbak Sri langsung teriak, lari keluar rumah buat panggil satpam komplek. Tapi pas satpam datang dan kolong sofa itu dibongkar, ularnya tuh hilang, gak ada bekasnya sama sekali. Bayangin, rumah elit tertutup rapat, dari mana datangnya ular hitam sebesar itu kalau bukan kiriman gaib? Gak cuma itu, kondisi Pak Ruby makin memprihatinkan. Suatu pagi, saat Pak Ruby lagi duduk di kursi taman, kebetulan Mbak Sri lagi nyabutin rumput nih. Pak Ruby tuh nyeletuk kayak gini, cerita ke Mbak Sri, aku tiap malam selalu mimpi loh Mbak, selalu mimpi buruk yang sama. Di dalam mimpinya itu dia ngerasa dadanya dipukul keras, lalu dia muntah darah hitam kental. Dan yang paling bikin mual, dari dalam mulutnya itu keluar binatang-binatang melata kecil yang menggeliat. Dan ternyata mimpi itu kayak bermanifestasi ke dunia nyata. Mbak Sri bersaksi, meskipun rumah itu selalu dibersihin setiap hari sampai kinclong, suka ada tiba-tiba di sudut-sudut kamar, di kamar mandi, bahkan di atas kasur Pak Ruby, sering banget ditemukan lipan atau kaki seribu berukuran besar. Keanehan juga menular ke halaman rumah. Pohon-pohon hias dan tanaman mahal yang rajin disiram sama Mbak Sri mendadak mati serentak. Batangnya menghitam dan kering kayak habis kebakar dari dalam akar. Rumah itu benar-benar kayak menolak semua makhluk hidup yang bernyawa. Puncaknya, suatu malam sekitar jam 7, Mbak Sri lagi sendirian di dapur karena majikannya belum pulang. Tiba-tiba bel rumah berbunyi. Ting tong, ting tong. Gak cuma sekali, belnya ditekan berkali-kali dengan gak sabaran. Terus disusul suara ketukan pintu yang keras banget. Mbak Sri buru-buru jalan ke depan, mikir mungkin itu tamu penting atau kurir paket. Tapi pas pintu kayu besar itu dibuka, kosong, gak ada siapa-siapa di teras. Pagar rumah pun terkunci rapat. Pas Mbak Sri lagi kebingungan berdiri di pintu depan, dari arah lantai 2 terdengar suara krek, brak. Suara pintu kamar Bu Windah kayak ada yang ngebuka lebar terus ditutup lagi dengan kencang. Pas dicek ke atas, kamar itu kosong dan terkunci dari luar. Bulu kuduk Mbak Sri berdiri semua. Dia tahu penghuni gaib rumah itu udah mulai berani menampakkan diri. Selang beberapa bulan setelah teror yang makin menjadi-jadi, rumah tangga Bu Windah dan Pak Ruby akhirnya hancur. Mereka resmi bercerai.
Tapi anehnya, bahkan setelah cerai pun Pak Ruby tetap kayak kena sihir. Dia tetap manut dan rutin ngirim uang nafkah dengan nominal angka yang fantastis ke Bu Windah tanpa ada bantahan. Mbak Sri sebetulnya udah nggak betah, jiwanya tertekan, tidurnya nggak nyenyak, tapi dia bertahan karena butuh pekerjaan. Nah, setelah cerai bukannya tobat, Bu Windah malah kembali lagi ke Gunung Kawi. Kali ini Mbak Sri nggak diajak sampai ke lokasi, tapi dia tahu dari persiapan dan arah kepergian majikannya. Dan benar saja, sepulang dari sana untuk kesekian kalinya Mbak Sri dikasih lagi uang belasan juta rupiah sebagai bonus untuk pengingat agar dia bungkam. Gak lama setelah kepulangan Bu Windah dari ritual kedua ini, kabar duka kembali terdengar. Ayah kandung dari Bu Windah meninggal dunia secara mendadak. Mendengar kabar duka itu, isi kepala Sri cuma ada satu pikiran. Satu persatu orang di sekitar wanita ini bertumbangan dijadikan tumbal. Sampai akhirnya tibalah di hari yang mengubah hidup Mbak Sri selamanya. Hari itu Bu Windah lagi pergi keluar kota. Mbak Sri ditugaskan untuk membersihkan kamar utama Bu Windah, kamar yang biasanya selalu dikunci rapat. Saat itu lagi mengelap meja rias. Mbak Sri ngelihat ada sebuah laci kayu di bagian bawah yang kebuka sedikit. Niat awal Mbak Sri itu cuma mau rapihin dan nutup laci itu. Tapi pas dia dorong, lacinya kok seret. Pas dia intip ke dalam, ternyata ada tumpukan foto yang digulung pakai kain merah kecil. Karena penasaran, Mbak Sri beraniin diri buat buka laci itu lebih lebar. Dia ambil foto-foto itu. Pas dibalik terlihat foto pertama, foto mantan suaminya Pak Ruby yang wajahnya sudah dicoret-coret pakai tinta merah. Foto kedua, foto almarhum Supri pribadi yang meninggal kecelakaan. Dan pas Mbak Sri buka foto yang paling bawah, Mbak Sri langsung gemeteran hebat, lemes sampai terduduk di lantai. Itu adalah foto dirinya sendiri. Foto Mbak Sri yang diambil secara diam-diam dari samping saat dia lagi nyapu halaman. Di belakang fotonya ada tulisan angka dan simbol aneh menggunakan darah yang sudah mengering. Mbak Sri nangis tanpa suara, pikirannya langsung kacau. Ya Allah, supir udah mati, bapaknya udah mati, mantan suaminya udah hancur, ternyata tumbal selanjutnya adalah aku. Tiba-tiba dari halaman depan terdengar suara mobil Bu Windah pulang. Mbak Sri panik setengah mati. Dengan tangan yang gemetar, dia buru-buru masukin foto Pak Ruby dan supir ke laci. Terus menutupnya sedikit kayak posisi semula. Tapi foto dirinya sendiri langsung dia kantongin ke dalam amplop kerjanya. Dia buru-buru keluar dari kamar sambil pura-pura bawa keranjang cucian. Malam itu Mbak Sri nggak bisa tidur sama sekali, kamarnya terasa dingin mencekam. Dan dia ngerasa dari sudut plafon ada sepasang mata yang terus ngeliatin dia. Mbak Sri tahu dia nggak punya pilihan lain, dia harus keluar dari rumah ini secepatnya atau namanya cuma tinggal kenangan. Besok paginya dengan muka pucat, Mbak Sri langsung nemuin Bu Windah. Dia mengajukan undur diri. Bu, saya mau berhenti kerja hari ini juga. Saya mau pulang kampung karena ibu saya lagi sakit keras. Saya mau merawat beliau, kata Mbak Sri sambil nyari alasan. Bu Windah langsung natap Mbak Sri dengan tatapan yang aneh. Tatapannya tuh tajam, seolah-olah dia tahu apa yang terjadi. Kok mendadak, Sri? Kamu nggak betah di sini? Saya bisa naikin gaji kamu 2 kali lipat loh. Kamu tetap di sini aja ya bekerja ya, kata Bu Windah berusaha menghalangi dengan nada menekan. Mbak Sri tetap bersikeras. Dia nangis. Kali ini nangis beneran karena takut mati. Dia bilang dia nggak peduli soal uang. Dia cuma mau pulang demi ibunya. Setelah perdebatan yang cukup panjang dan alot, akhirnya Bu Windah mengizinkan Mbak Sri pergi. Siang itu juga Mbak Sri langsung packing barang-barangnya, nggak mau nunggu besok. Dia langsung pesen travel jurusan kampung halamannya.
Pas mobil travel itu datang menjemput, Mbak Sri merasa lega banget karena langkahnya bisa keluar dari rumah megah itu. Dia ngerasa bebannya sudah lepas dan bebas dari neraka yang menganggap rumah itu adalah neraka bagi Mbak Sri ya. Sore harinya saat mobil travel yang ditumpangi Mbak Sri lagi melaju di jalan lintas provisi, tiba-tiba sebuah truk dari arah berlawanan hilang kendali. Truk itu oleng dan langsung menghantam bagian depan mobil travel mereka dengan keras. Brak! Benturan hebat terjadi. Mobil travelnya ringsek parah, terguling ke pinggir jalan. Suasana di dalam mobil udah penuh darah dan teriakan histeris. Penumpang di depan dan supir travelnya meninggal di tempat, sementara beberapa penumpang mengalami luka parah. Tapi keajaiban mendatangi Mbak Sri. Mbak Sri yang duduk di baris tengah cuma mengalami luka-luka lecet ringan dan memar di bahu. Dia berhasil merangkak keluar dari jendela mobil yang pecah. Sambil terduduk di pinggir jalan melihat evakuasi korban kecelakaan, Mbak Sri langsung merogoh kantongnya. Di sana masih ada foto dirinya yang dia ambil dari laci Bu Windah. Fotonya udah agak lecet dan terkena sedikit noda tanah. Mbak Sri langsung nangis sejadi-jadinya. Dia tahu kecelakaan itu bukan kebetulan. Itu adalah kiriman dari Gunung Kawi yang gagal karena Tuhan masih melindungi nyawanya. Sampai detik ini Mbak Sri masih hidup dan sehat di kampung halamannya. Dia sengaja membakar foto itu di tempat pemakaman umum dekat kampungnya, didampingi oleh seorang tokoh agama setempat untuk memutus ikatan gaibnya. Mbak Sri bilang dia nggak akan pernah lupa gimana rasanya memegang foto diri sendiri di dalam laci seorang pemuja pesugihan. Uang belasan juta yang pernah dikasih Bu Windah semuanya habis dia gunakan untuk sumbangan ke panti asuhan dan masjid karena dia nggak mau makan uang yang dibeli dari darah dan nyawa orang lain. Itulah teman-teman kisah pengalaman yang dialami oleh Mbak Sri saat bekerja di sebuah rumah yang ternyata menyimpan praktek ritual demi mengejar kekayaan. Beruntung Mbak Sri cepat menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan memutuskan untuk segera meninggalkan rumah itu. Keputusan itulah yang akhirnya menyelamatkannya dari hal-hal yang mungkin jauh lebih mengerikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor menegangkan lainnya. Aku pamit undur diri. Terima kasih. Tetap waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.